Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu majelis yang sudah hadir di sini dan juga para penonton di rumah? Apa kabar nih? Alhamdulillah baik ya. Senang sekali tentunya saya Riki Rosadi kali ini dapat menyapa teman-teman, menyapa para hadirin semua dalam sholawat solusi tepat pererat umat. Dan pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita juga sudah kehadiran gurunda kita Kiai Haji Marsud Tajuri. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan hari ini Pak Pemirsa kita akan coba ngaji bersama dalam episode ini terkait dengan keseimbangan antara hidup di dunia dan akhirat. Nah, ini kita akan membedah dan akan mengkaji ini bersama Pak Kiai. Mungkin dipersilahkan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil mannan alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina qamu bihifdzi dinil malikil alam amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, ahli majlis Studio 1 Banten TV hadir dari Kelurahan Silebung, Kecamatan Keragilan. Ini yang hadir bukan majelis taklimnya, tapi ibu-ibu kader dan ibu-ibu PKK. Luar biasa. Juru masak berarti kalau PKK. Bu ya, bermakanan. Oper bagi. Juga hadir dari Majelis Taklim Al Istiqlaliyah Kubang Semar. Kubang Semar. Kubang dekat Polda ya. Nah, ini juga perdana, ini juga perdata. Perdana juga ini. Ya, karena yang sering itu Majelis Taklimnya. Ya Bu ya. Alhamdulillah juga Bu Lurahnya hadir, ini luar biasa. Ibu Lurah paling setia nih di jagat ini, yang tukang ngaji ini nih. Sering ngaji nih, yang lain kayaknya sekota Serang nggak ada. Ini bukan Ibu Lurahnya ini, Ibu Haji ini. Ya, tuh alhamdulillah juga sepuhnya hadir. Ada juga Kang Haji dari Kubangnya, dari Memenggernya. Kita maklum ya. Kang Kiki. Apa namanya? Iya Riki Pak. Riki. Saya rada bingung ini. Biasanya TikToknya sama Terita. Ini berbeda ya. Ya kalau ini dengan Terita kadang-kadang itu tadi lah. Saling umpan cemes gitu. Kalau main volley. Bahwa hidup itu seperti itu. Harus ada keseimbangan. Jelas Bu? Nggak boleh berat sebelah kanan aja. Mikirin akhirat. Ya, sebelah lagi, sebelah kiri mikirin dunia aja. Abot sebelah. Sedangkan ingat loh, di akhirat nanti ada mizan. Betul? Ada timbangan amal. Itu harus diingat itu. Ya Bu? Carilah penghidupan. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Negeri akhirat. Penghidupan negeri akhirat.
Tapi kata Allah, wala tangsa nasibaka minad dunya. Kau jangan lupakan kehidupanmu yang sekarang ini lagi kau kerjakan, lagi kau lalui, lagi kau alami. Negeri dunia, i'mali dunyaka ka'anaka ta'ishu abada wa'mali akhiratika ka'anaka tamutu goda. Betul? Berimbang. Aji ki melaki ini pengen ngopi, subhanallah, 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 subhanallah. Mah, ada air panas enggak? Subhanallah, 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 subhanallah. Beres subhanallah. Mah, ada kopinya enggak? Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mah, nasi udah matang belum? Allah. Kayak narep mati ku adon. An laki ngejaluk kopi. Hah? Ada laki nanya air panas, ada laki nanya nasi apa udah masak atau belum. Sibuk karo wirid bae. Bagus tidak? Bagus tidak? Tidak. Berimbang tidak? Tidak. Emang sangkane nglayani laki ku nur ibadah. Sembarangan. Gua anak Pak Haji nih gua. Ai. Haji macem-macem. Ya. Ngumbah kelambi laki, satu setel batik, satu setel baju koko. Yo. Ganjaranane, ganjaranane, ganjaranane. Krungu ora? Ndak jelas iki, Mbak. Sebab wong kampung kita tetangga kampung kita kok. Lah kok sing gelem ngumbah kelambi laki. Sing bloke diceburaken baju latuman. Ai, kon tuku maning soho amat iku ne. Ya. Ku mbak diguwer-guwer bang dideleng mau hasil betek. Aduh. Ora kan diguwer-guwer kan ya? Lah. Mencuci satu potong baju suami pahalanya dengan ibadah sholat sunnah. Bu, sama dengan ibadah sholat sunnah 60 rakaat. Gede ora? Besar enggak? Gede ora, Bu? Lo bantu tak ganjaran, tak lo bantu? Ai, diajak sholat tarawih 23 ning witir bijing pada protes nih. 11 be 11 je. Kesuwen iku. Bener tuh? Bener buatan, Bu? Pahala, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dikudak kopi nih kak, glutruk. Terus pitulas balen ngudak iku. Jadi identik karo 17 rakaat, glutruk. Disuguhaken laki nih. Kang Haji katuran Kang Haji, ku iki roti nih, iki kopi nih, katuran Kang. Wih, ku ganjaranane, Bu. Masya Allah. Iki mentang-mentang entas ngaji sing Banten TV. Pogo ustaz iki orang nguruki mengkono niku. Ku ngaji Banten TV jeung barang bengi, malam Jumat laki ini cecelukan, takbir maning. Allah. Lekas laki ini ga. Orang malam Jumat kan? Ai. Malam Jumat ku ibadah gede kuan ngelayani laki. Jelas? Padahal kayak mata ini setan niku, Bu. Ya? Sekali bunuh setan. Ah? 1000 setan. Jadi koten kok, Bu. Jelas, Bu? Masya Allah. Jadi berimbanglah. Sama juga suami. Aja ngewirid baik. Ngewirid baik. Itu ngewirid, bukan ngewirid apa nama tadi subhanallah subhanallah. Ngewirid turu, nganyam bayi depik. Ya. Berimbanglah. Di mana kita kejar untuk kehidupan akhirat dan di mana kita pun harus mengejar untuk kehidupan dunia. Sebab bila kita, keluarga kita, anak cucu kita dalam kondisi kefakiran, maka itu pun dilarang dalam agama. Kadal fakru ayakunal kufron. Yang akan menggiring kepada kekafiran, kekufuran itu gara-gara kefakiran. Gampang digiring uang. Terus kalau kita bimilu lah, tenang be. Beras setengah karung, Indomie 3 kardus, milu karo kita, bahaya enggak? Gitu. Jadi gitu, orang pogo-pogo kon milu ning kuburan, nyembah-nyembah kuburan. Kiboyot. Allah. Jelas, Bu ya?
seperti itu, Bu. Berimbang antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Silakan ibu berzikir, minta izinlah kepada suami. Silakan ibu bertahajud, minta izinlah kepada suami. Silakan ibu mengaji ke Banten TV, tapi restulah dari suami. Hari suami ini orang restu mau orang izinakan, engkau ini salah paham. Maimunah, sirane berangkat nih Banten TV kon, wis ora tak izini. Sirane nekat bae, dasar kesir mak delang penceramah aja. Aduh. Kayak akhirnya ya. Tahu sendiri yang ceramah sama hostnya ganteng-ganteng kayak begini. Aduh, Masya Allah. Biasa. Ini menyikapi kehidupan dunia harus seimbang Pak Kiai ya. Seimbang. Dan kita harus kembali, kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali pemirsa saat lagi, tetaplah bersama kami dalam sholawat, solusi tepat pererat umat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ada masih bersama kami pemirsa dalam sholawat, solusi tepat pererat umat. Masih dalam tema membahas keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini kita juga memberikan kesempatan Pak Kiai kepada para jamaah yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin dari ibu-ibu PKK dari Cilebu dipersilakan, ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas dari PKK Desa Cilebu. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Masalah pekerjaan rumah sama pengajian itu kan sama-sama ibadah. Terus yang harus diutamakan itu pekerjaan rumah apa harus pengajian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik ya, Pak Kiai. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih Teh. Bahwa apakah yang diutamakan itu pengajian ataukah pekerjaan rumah? Kedua-duanya sesuatu yang wajib harus dikerjakan. Tapi selama ini kalau kita perhatikan, yang namanya pengajian itu jarang mengganggu pekerjaan rumah. Dan pekerjaan rumah jarang diganggu karena pengajian. Hanya saja barangkali kita hidup belum punya inisiatif. Kenapa? Karena hidup belum sanggup untuk aktif dan belum sanggup untuk disiplin. Pekerjaan rumah itu jelas akan dikerjakan sehabis sholat subuh. Sementara kadang ngaji waktunya jam 9. Jarang pengajian mulai jam 7. Jam 7 udah sholawatan. Itu masih keburu. Sekarang subuh jam 4 lewat 10 menit. Langsung. Sekarang itu zamannya langsung double. Ibu mandi kemudian juga masak air tinggal tek. Betul? Emang orang tua kita dulu bener toh? Nyala mah belum, muka udah cemong kabeh. Bener tuh? Beres sholat itu langsung masak. Langsung mau masak nasi, boleh. Atau sekarang punya pemanas, nyapu. Jelas? Begitu. Masih ada waktu, ada pekerjaan rumah yang lain. Nyuci umpama. Masukin, brek, tek tombol. Jadi sebenarnya hidup itu harus punya prinsip dan inisiatif. Dan jangan lupa, jadikan pembelajaran sholat untuk hidup sehari-hari. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Itu didikan sholat untuk hidup kita disiplin. Tapi berhubung itu pertanyaan, mana yang diutamakan? Ya, kan begitu. Walaupun itu sebenarnya tidak akan terjadi, Bu. Belum pernah terjadi kecuali wong males.
wong males. Pak Ustaz kita balik pidemin ya. Clement. Wong anku bahar ya sabrak lagi kok males. Clement durung bebetek males. Apa coba sekarang yang tidak bisa dikerjakan dengan tepat dan singkat. Semua bisa dikerjakan dengan tepat dan singkat. Tapi seperti itu, kerjakanlah pekerjaan rumah ibu dulu. Khawatir nanti akan bermasalah. Kalau pengajian udur rada mending, paling Ustadz nanyain kebenaran itu yang nggak hadir tuh maaf ini, ya. Bila juga. Lajunya lagu Rana Rani. Jelas ya? Ya. Ay. Masa buang bengen oro-oro. Ya. Jadi seperti itu tuh. Kalau urusan ngaji paling ditanya-tanya doang sama teman-teman. Gitu. Mungkin barangkali kalau rada populer ini perempuan, ini jamaah, karena mungkin sering bertanya, Asya. Sering bertanya, gitu. Atau sering barangkali ngadipin Ustadz, cing. Itu, yang Pak Ustadz dikedipin, Bu. Mending dikedipin dan dipelototin. Ya, nah itu paling itu doang. Tapi kalau di rumah bermasalahnya coba, anak sarapan belum ada, dosa enggak? Kalau menyenyak. Suami air panas belum ada, gimana kalau pengen ngopi? Suami nasi belum ada, gimana kalau pengen sarapan? Sementara ibu keliru bandrek berangkat pengajian, di rumah ditinggalkan dalam kondisi seperti itu, kurang baik. Jelas. Baiknya sudah selesai semuanya, ini sudah ada, jemuran sudah ready, beres semuanya, gitu langsung pamit. Kaji izin, sayanya mau berangkat pengajian, di majelis sudah ditungguin, itu udah pada sholawatan, pamit sayanya, pegang tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, langsung berangkat. Nah, eta ngaranna istri soleh. Gitu. Sang suami melepas istrinya, memberangkatkan istrinya. Adem. Karena izin. Lah coba lamun orang izin. Aja nih tengahan iki, disamper Pak Ustadz iki kayak niki. Iya kan? Timbul prasangka yang tidak. Kalau itu dilepas enak. Izin. Gitu. Kata suami dari jauh, hanya istri yang saleha yang bisa dijadikan teman. Adem. Wes ora lanjut, silakan. Ya, silakan untuk penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Suaibah dari Majelis Taklim Istiqlalia. Oh, Istiqlal Jakarta. Iya. Iya. Mau bertanya Pak Ustadz, seandainya ibu minjem kan di kampung itu ada kegiatan Isra Mi'raj, Maulidan, sedangkan buat iurannya tuh nggak punya. Kalau misalnya ibu minjem dari bank, boleh nggak? Diperbolehkan nggak? Segitu Pak Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kampung ada peringatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj. Seorang nenek lalu kepengen memberikan infak ataupun sodako, ya. Lalu duitnya ini dapat pinjem dari bank. Ya apa bank emok? Bang Semok. Semok mau bukan itu, Semok mau tuh perempuan yang cantik. Semok namanya. Bang Semok. Aduh, dasar ibu-ibu ya. Ya, membuat hati saya deg-degan aja. Ya Bu ya. Nek, saya sarankan
Nenek nggak usah memberi. Nenek nggak usah berinfak. Kalau uang itu dapat minjem di bank semok katanya. Tadi itu. Ya, udah jangan. Sebab apa? Kita buka sejarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengimami sholat jenazah di mana jenazah itu masih kondisi dalam punya utang. Bukan barang anu entes nyumbang menyumbang, barang anu pendek umur masih duit utang. Jelas? Jelas? Lagian nenek muda doain aja lah udah, biar yang muda-muda saja. Hah? Iya, sudah nenek mus ngedoa baik, wis orang usah. Ya. Jadi seperti itu tuh, dikhawatirkan nanti dapat utang-utang begitu. Ya Bu, pendek durung kebayar utanganane. Baik ngutang ke bank ataupun ngutang ke tetangga. Jelas Bu? Duit utang ya kok sejuta ning kita. Aduh. Almarhumah engki. Apa rajaban. Aduh, engkau nih. Saya diperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi pemberangkatan Isra Mi'raj. Yang diperingati adalah Nabi Muhammad, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi banganu oleh utang. Jelas. Penjelasan itu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menjelaskan bila mengeluarkan sekian dinar dirham, maka seperti pahalanya mendapat pahala seperti orang yang lagi melaksanakan perang Khandaq. Kemudian juga nanti di sorga akan bertemu. Iku mesti dudu oleh utang-utangan. Karena itu nanti khawatir utang tersebut tidak terbayar pendek Jelas Bu ya? Dodok bedemen. Baik, terima kasih. Ini sudah terjawab Bu ya. Dan kita harus jeda sejenak. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam salawat solusi tepat pererat umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ada masih bersama kami pemirsa dalam selawat solusi tepat pererat umat. Lanjutkan tema kita, pembahasan kali ini. Kita akan memberikan kesempatan kembali untuk para jamaah yang hadir di studio untuk bertanya Pak Kiai ya. Silakan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iro dari kader PKK Desa Silebu. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Saya mempunyai anak remaja. Saya mengajak untuk sholat dan lumayan di situ mengajaknya itu secara halus, tapi masih ya, hayu aja halus, ya. Terus akhirnya saya keras. Apa hukumnya kalau saya itu mengajak anak-anak sholat itu, menyuruh anak-anak sholat itu sambil ngedumel, sambil marah-marah gitu ya. Kadang dipukul dikit gitu ya, Pak Ustadz ya. Apa hukumnya gitu? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya ini Pak Kiai? Teteh ini punya anak, anaknya diperintah sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqaka nahnu narzuquka wal 'iqbatu litaqwa. Itu dasarnya dalam Al-Qur'an ada. Ya. Kemudian juga muru auladahum bis-sholah inda sab'i sinin. Wa yadribum ala tarkiha inda asyaratin. Ya. Perintah anakmu untuk sholat. Usia berapa? 7 tahun. Pukul anakmu ketika dia meninggalkan sholat umur 10 tahun. Dalam arti memukul, bukan menyakitkan. Tetapi sekedar mendidik. Jelas? Mendidik. Bukan untuk menyakitkan. Tapi mendidik. Sekali lagi. Ya. Masih juga dengan doa. Dan doa. Jangan sampai
cepret dikit, lalu besoknya enggak lagi. Cepret lagi, enggak lagi. Doakan terus. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu. Doakan. Ya. Jangan kebanyakan pidato. Kadang-kadang kebanyakan pidato. Jengkel temen, emak nih sih, jengkel temen. Benar nggak? Iya kan? Gitu. Anak tambah digituin, yang ngeledek. Terus ya. Apalagi kalau sambil nangis emaknya itu. Emaknya sambil nangis, begitu pulang apa? Dia omong tadi itu sambil nangis. Anaknya masuk kamar, lebay. Tambah kacau enggak? Gitu. Kalau sudah seperti yang tadi, wa yadribum ala tarkihi inda syaratin. Memukul tapi mendidik, bukan untuk menyakitkan, untuk menyakiti, bukan. Itu pun masih ngedul saja wayahnya. Panjatkan doa, tengadahkan tangan kita ke hadapan Allah Subhanahu. Jelas. Itulah kehidupan kita. Kadang-kadang timbul seorang ibu, timbullah seorang emak, stresnya, darah tingginya, mungkin karena itu. Jelas? Kita juga maklumi. Semua mungkin juga akan mengalami. Semua akan mengalami hal-hal tersebut. Ada kalanya. Jelas, Bu? Silakan. Jadi cekal-cekal baik mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ibu Saina dari Majelis Taklim Istiqlaliyah Kampung Kubang. Saya mau bertanya Pak Ustadz, masalah pengajian mingguan ya. Kan saya izin ke suami itu awalnya kan saya mau pengajian mingguan, tapi enggak tiap minggu izin, cukup awal doang. Gimana Pak Ustadz? Sudah? Cukup lah. Dodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi katanya pengajiannya setiap pekan. Izinnya kali pertama mungkin 10 tahun yang lalu. Iya kan? Yang namanya pengajian mingguan di kampung masing-masing, ada yang usianya sudah 15 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Benar tuh? Benar nggak? Ya Bu ya? Itu. Jarang yang baru setahun pengajian, apalagi sampai dari mulai pemateri ustadznya itu dari mulai bujangan sampai sekarang sudah nenek sudah kakek-kakek, ya kan? Berarti udah lama itu. Izinnya dari dulu. Saya mau nanya, kira-kira keperluan suami apa waktu itu saja? Suami perlu dengan istri itu? Kan tidak. Artinya bagaimana jauh lebih baik kalau kira-kira pas suami ada di rumah, tidak ada di rumah, wayahnya via telepon. Khawatir suami barangkali dari Serang pulang ke rumah. Khawatir suami dari Jakarta pulang ke rumah. Gitu. Walaupun tahu jadwalnya, seseorang pulang mendadak itu bisa jadi. Benar nggak? Bisa jadi itu. Tadinya nggak mau pulang, tahu-taunya ngebut pengen balik. Kenapa? Karena kangen. Yang maksudnya kangen sama anaknya yang kecil. Oh gitu ya? Iya. Kangen pengen pulang. Gitu. Engkau gedengin. Ya bu wong wadon ya. Wong lagi dijelasakan alurnya langsung baik. Seperti itulah perempuan. Mesti gagi aja suwe-suwe. Aduh kacau udah. Ya.
Khawatir seperti itu, Bu. Kalaupun ada di rumah, suami tidak kemana-mana, ada suami ngomong, Kang, izin ya pengajian Krihin. Kenapa? Apa berat itu? Apa lama itu? Enggak kan? Aja kayak tetangga sebelah, mentang-mentang ahli ibadah, ahli ngaji. Anak suami ini nyelonjor ning pinggir lawang mengkonon kubu. Weh, lu ngaji, ora pamit-pamit maning. Laki nek sikile detek-detek. Ya Allah. Kaki suaminya diinjak kertek-kertek be. Nyeling, wih, maaf Bang, ora kedeleng. Apa coba? Komentar laki ini. Ustad kegawe-gawe teh. Bangor sira kurang ajar, dusun sira ning laki. Ajaran ustad di makene niki, ayo. Macem-macem. Ustad lagi tenang-tenang di parani majelis taklim. Iki murid ustad, si makene niki. Anak apa Kang? Jenggon jar ustad. Ada apa ini? Pur arep ambung tangan, arep pamit. Laki lagi nyelonjor dedak sikile ustad. Waduh. Izin teh najanane ngumaga. Ya wes izin be pokoknya. Masih ngotot baik. Lah ya mengkonon kena. Sapu weru langsung ke jajan iki 50.000. Laki memana dibaiki apa baik dimekaken. Aja maning pecis badan dimekaken bener ora? Kumejenggati atas maune dedemenan bengene. Wis dadi laki dadi rabi mah kaya wong lain bae. Gak boleh begitu. Jelas? Ibu iki melongpong sing sebelah iku. Kasih ya Bu ya. Jadi ibu nih, ngotot ya wadon iki. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kader PKK dari Desa Silebu. Mohon izin ya Pak untuk bertanya. Dalam kehidupan Pak ya, ada pro dan kontra. Judulnya singkat aja, ada yang senang ada yang enggak. Gimana kita cara menyikapinya biar nggak ada rasa luka di hati gitu dengan perkataan gitu. Gimana gitu cara menyikapinya, mohon itu mohon penjelasannya dari Bapak gitu. Dari Pak Ustadz. Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu pertanyaannya, ini untuk penjelasannya akan dijelaskan usai jeda yang satu ini. Kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Kita akan kembali pemirsa saat lagi, tetaplah bersama kami dalam selawat solusi tepat pererat umat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Sholawat Solusi Tepat Pererat Umat. Melanjutkan pertanyaan di segmen sebelumnya, Pak Kiai tadi ditanyakan pro dan kontra dan bagaimana agar tidak menyakiti hati gitu. Nah, ini seperti apa jawabannya? Orang yang mutakin itu ketika itu dialami dan itu terjadi pada dirinya orang bertakwa. Ya Bu. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
greget, nggak cocok di hati, rasa sakit di sini. Ya, bener nggak? Tapi wal afina anin nas, sanggup untuk memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Jelas, Bu? Allah suka terhadap orang-orang yang memaafkan. Kita bukan nggak berani, sangat berani sama dia. Bukan nggak bisa, sangat bisa. Dan dia telah melukai hatiku. Apa harus diamprek baik? Kan begitu. Tapi kembali lagi sebagai orang bertakwa. Wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Selesai. Tidak ada beban. Masalah tidak berkepanjangan. Betul? Akibat masalah berkepanjangan itu, di antara kita saling membela diri, di antara kita mengklaim bahwa kita yang paling benar, gitu. Sementara kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu. Begitu. Jelas tuh? Itu, Bu. Los gitu. Ya akhirnya timbul masalah. Jadi udah, abaikan saja, maafkan saja walaupun dia belum minta maaf. Ya, gitu. Lama setahun ku di negeri orang itu, Bu. Akhirnya kan timbul salah sangka. Dia tidak menunggu, dia sudah punya suami. Nah ini ditinggal merantau sebentar, ternyata sudah gendong anak. Rindu tak berujung. Silakan, selingan saja itu mah. Silakan. Pertanyaan selanjutnya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah. Nama saya Andriani. Saya dari Masjid Taklim Ihsaniyah Kubang. Saya mau bertanya Pak Ustadz, seperti penjelasan yang tadi Pak Ustadz bilang, kan katanya Pak Ustadz seorang kita sebagai istri apabila mencuci pakaian suami 1 lembar aja pahalanya lebih besar. Tapi apabila Pak Ustadz yang namanya mungkin si suami itu tidak bersedia dicuciin tuh, bagaimana Pak Ustadz? Apakah kita sebagai istri jadi kena dosanya? Apa bagaimana itu Pak Ustadz? Begitu, seperti itu Pak Ustadz. Boleh 2 enggak Pak Ustadz nanyanya? Boleh lagi, 1 lagi? Ada lagi. 1 aja. Oh, 1 aja. Dijawab Ya udah satu-satu. kalau 1 aja jadi itu Pak Ustadz. terbatas Iya, masalahnya. jadi kalau suami. Kita segmen akhir ini. Iya. Jadi gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika pekerjaan itu ada yang bisa dikerjakan beliau sendiri, di saat para istrinya sibuk, maka Rasul kerjakan sendiri. Mungkin etikat daripada suami ibu, ketika ibu sibuk goreng ini, rebus ini, masak ini, sementara cuciannya juga ada. Sang suami memperhatikan kegiatan istrinya sibuk kayak begitu, maka cuciannya dicuci sendiri. Atau cuciannya langsung dibuntel dibawa ke laundry. Contohnya umpamanya, kasihan kerja sana kerja sini, belum lagi anak yang kecil dimandikan. Itu nggak apa-apa, maaf ya muskilah. Tapi kalau istrinya lagi dodok tumpang sikil, ya Bu, ngenak-ngenak ambil nonton TV. Emang betul lagi tonton program sholawat Banten TV, TV kebanggaan Banten. Tapi nyeripit kopi, makan lagi, suaminya
ngicelak aja, celuk, celuk, celuk. Kebenaran belum punya mesin cuci. Astagfirullahaladzim. Suaminya dilihatin sama istrinya yang lagi ngopi sambil makan roti atau makan yang lainnya. Nyuci. Nggak pernah dicegah, nggak pernah barangkali. Pak, jangan. Bahkan keenakan. Ditambah lagi baju dianya sendiri. Ini Pak, tanggung punya mamah nih ada 2 setel. Emangnya pembantu laki nih. Nah itu yang begitu, yang durakman itu. Durhaka itu. Ya. Tapi kalau melihat kesibukan kesana kesini, lalu sang suami punya inisiatif sendiri, silakan. Karena Rasulullah pun zaman dahulu tuh, Rasulullah tuh yang melihat istrinya pada sibuk itu, seperti itu, dikerjakannya sendiri. Ya. Atau istrinya sakit. Begitu. Bekerja sama. Tapi kalau istrinya lagi ongkang-ongkangan, gak karu-karuan, jangan sekali-kali. Ya Bu ya. Begitu. Udah jelas ya? Itu. Hormati seorang suami. Dimanapun seorang suami kita berada, selalu doakan. Jelas Bu? Ya. Didoakan. Itu. Kita benar-benar merasakan. Sekalipun jauh, selalu berada di hati. Oke? Itu jangan ini udah dekat begitu dicuekin, dijauhin, gak diajak ngomong, kerja sendiri, dibiarkan begitu saja sampai ngejemur. Orang pada melihat, ya Allah ya Rabbi. Jangan terjadi. Begitu. Barangkali demikian, Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya, ibu-ibu semuanya yang hadir di Banten TV ini mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan antara dunia dan akhirat selalu berimbang dikerjakan oleh kita semuanya. Amin. Sehingga apa yang jadi harapan kita dalam kehidupan kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita selalu diberi sehat walafiat, panjang umur buat ibadah kepada Allah, dilapangkan rezekinya buat bekal ibadah kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita semuanya, para guru kita, para masyayikh kita, para kiai kita yang dulu waktu kita kecil mendidik kita semuanya. Semoga yang sudah kembali menghadap Allah, Allah tepatkan di atas raudhah min riyadil jannah, dan semoga Allah karuniakan buat kita anak cucu yang soleh dan solihah. Barakati umul Quran al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai sudah memberikan kita pencerahan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga untuk para ibu-ibu yang sudah hadir pada kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa
Yang ada di rumah juga terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Akhir kata saya Riki Rosadi pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya